kelompok dari pengabdian masyarakat di Wonosalam dengan konsisten selama 6 bulan. Bu Aci ini dosen di D3 Teknologi Laboratorium Medis. Jadi kalau ada buta-butinya yang mau kuliah di teknologi laboratorium medis akan mendapatkan beasiswa. Itu. Terus yang ketiga ini Bapak Roni, ini tim kami bagian sosial media. Jadi jagonya itu di sosial media karena beliaunya mengajar di S1 Sistem Informasi. Bentuknya digital apapun jenengan nanti di sini ya Pak. Ini kan live nanti dilakukan sama Pak Roni, sudah dilakukan. Ini tuh sudah masuk ke luar negeri. Ya, jadi nanti foto-foto itu nanti masuk ke luar negeri. Nah ini materi yang pertama itu kita merintis menjadi wirausaha sukses. Nah, Bapak Ibu ini kan sudah berwirausaha, tapi nggak ngerti teorinya, kepingin sukses itu apa sih Mbak? Semua orang pengusaha mau diapakan, ditapuk kanan, ditapuk kiri. Kalau misalkan lihat status saya ya, orang wirausaha itu dirinya dicari. Karena kenapa? Konsumennya itu berbeda-beda. Orang sing jahat, orang sing api, orang sing sabar, orang sing pemalu, orang sing, nah ini berbeda-beda. Tapi orang wirausaha yang penting kita berwirausaha untuk menjadi pengusaha itu goalnya. Makanya Pak Zainur ini selalu saya motivasi nah itu udah pengusaha loh Pak, kan harus dikembangkan. Kalau nggak dikembangkan enak-enak karena sudah merintis di beberapa tahun yang lalu kan gitu. Nah saya ini juga punya tuh Pak, kalau misalkan menjadi pengusaha itu sebuah mental orang pengusaha Pak. Ya, kalau jenengan mentalnya ditapuk kiri tapi nanti dia sudah jadi pengusaha. Kan gitu. Karena kenapa orang pengusaha itu mental Pak Surya kita lanjut Pak Surya. Nah ini Bu, tips dan trik memulai usaha menurut Wesley Scott dan berbagai terus kami saya. Jadi kita harus disiplin. Bapak Ibu di sini harus disiplin. Ya, disiplin diriku gimana? Disiplin diri ini satu, fokus pada satu peluang bisnis. Kalau kita mau mengembangkan kopi durian ya sudah kita fokus. Tapi kalau yang cengkehnya itu kan musim-musiman. Durian di sini juga musiman, nggak mungkin satu tahun itu durian terus. Ya, jadi kan musim-musiman. Tapi ketika kita banyak durian, nah kita olah yang tidak laku-laku tadi, kita olah supaya satu semester lagi itu kita jualnya kopi duriannya. Nah gitu loh maksud saya nih, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi cengkehnya ini tambahan. Jadi tak tambah di sini untuk kopi durian. Pas waktu duriannya habis, kita juga jual kopi durian. Terus yang ini cengkehnya itu untuk tambahan. Loh, sing sopi-sopi yang jadinya sendiri. Gitu. Jadi bukan hanya satu fokus itu durian. Jadi teman ini nggak mau durian, kalau jual durian ya. Ya. Yang kedua, lakukan hal yang kamu sukai yang Anda itu apa? Misalkan bukan itu berdagang. Apakah dagang itu sama dengan wirausaha? Kalau dagang kita hanya mulak terus menjual. Terus goalnya itu apa dan hasil? Payu saat ini nanti aku bisa makan saat ini. Nah itu jiwa belum ada jiwa usaha. Jadi Bapak Ibu jualan berarti aku usaha juga saya. Cuma saya jalur tanya. Kalau jiwa usaha itu kan tadi mental itu kuat di sini. Tapi kalau jiwa pedagang, pokoknya aku udah berhenti pulaan saat ini satu hari kudu tak singkat kita ada dengan kopi. Nah itu berarti jiwa pedagang, bukan jiwa wirausaha. Oke, paham ya Bu? Jadi Bapak Ibu yang di sini ini nanti kita ajari jiwa wirausaha, bukan pedagang. Kalau pedagang oleh status badinya sektor, kalau badinya ketika senang pedagang. Tapi kalau jiwa wirausaha, kalau saya beroyo kurang harus banyak itu kita kembangkan. Banyaknya nanti dari mana? Nanti ada seri-seri yang selanjutnya. Yang ketiga, kuasai segalanya tentang bisnis Anda sekalian. Dikuasai bisnis, masuk cengkeh dikuasai, durian juga dikuasai. Nah, ketika durian nanti nggak ada, itu nanti akan dikembangkan. Itu ya Bu. Selanjutnya selalu mau belajar dari
bapak ibunya di sini orang kepingin sukses semua, jadi kepingin belajar. Nah, kepingin belajar ini harus konsisten, nggak boleh satu kali ini belajar ini nggak melok putus. Itu berarti bukan mental orang wirausaha. Dagang itu kalau selesai ya sudah. Itu ya Bu, mental orang wirausaha harus konsisten belajar terus. Pak Zainul ini gitu. Pak Zainul ini nggak apa namanya? Saya sekali itu baru berapa kali ketemu 5 kali, 6 kali ini yang paling lama. Kalau yang biasa ya cuma lama. Tapi kalau ini tak singgah yang malam itu seperti Pak Yai, Pak Ustaz. Nah itu saya baru ketemu itu 2 kali. Tapi saya sudah bisa membaca Pak Zainul. Oh ternyata Pak Zainul ini orangnya disiplin. Nah kepengennya itu menjadi wirausaha bukan organisasi. Itu saya itu tahu. Makanya itu nanti bapak ibu di sini ya harus seperti Pak Zainul ini sudah merintis. Pak Zainul ini sudah merintis. Cuma kita kembangkan nanti putranya kalau bisa tadi untuk pengembangan putranya ya harus belajar mengembangkan wirausaha Pak Zainul. Yang selanjutnya hidup dengan sederhana. Hidup sederhana saya yakin bapak ibu di sini sederhana semua. Maksudnya itu nggak boros gitu loh. Bukan pelit ya. Boros sama pelit itu beda. Kalau pelit jenengan makan itu loh. Misalkan satu hari sayur kunci itu sampai segitu pelit. Misalnya kalau tapi kan orang kerupuk buka saya kunci kok sila kan belum tutup ngomong ini saya iya. Nah tapi itu nggak pelit, itu adalah bentuk kesederhanaan itu bentuk sederhana. Terus belajar dari kegagalan, ketika kita satu hari ini belajar gagal ya sudah kita belajar lagi. Nah itu mentalnya Pak Zainul itu. Terus harus menjaga kesehatan Pak Zainul ya. Dulu nakal sekarang tidak terus tinggal. Buktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Tahu kapan harus berusaha. Ini ya. Ini banyaknya peluang, fokus pada peluang bisnis. Banyaknya peluang semakin bingung dan tidak fokus. Biasanya ibu di kepala bisnis. Terus bojone ngomong masih disandai. Selewatnya disik di toko. Nah, padahal suaminya ini tadi tuh punya fokus yang mau menjadi tujuan, tapi biasanya ibu itu pun dalam pilot padahal harusnya mendukung suaminya dulu. Iya itu harus mendukung suaminya dulu, baru nanti kalau gagal kita balik lagi namanya baru kita usaha itu berarti mencoba, tidak boleh takut. Kalau gagal itu nanti suami istri yang selalu mencintai dirinya yang ibu jadi lolongnya bojone. Mungkin betul itu ya. Nah ini apabila sudah berjalan dan optimal maka Anda bisa mengembangkan pelayanan. Nah, ketika sudah bisnis kopi durian sudah oke, nanti kita kembangkan lagi kopi salak. Nah kan salaknya banyak gitu loh maksud saya Bu. Jadi kita nyoba itu kalau gagal kita ulang lagi oh iya ini nanti kan modalnya nggak banyak fokus pada peluang. Ini nanti ada ide, pikiran untuk mengembangkan bisnis yang lebih baik. Lakukan hal yang kamu sukai. Nah ini jika bercita-cita menjadi pengusaha, jangan memulai bisnis hanya karena melihat cita-cita dengan saya pedagang belum berwirausaha. Terlihat keren sih, penting aku beli toko wakai, tapi itu hasil kok. Bahaya, nanti kan bobrok kabeh, terus kok nangis. Kok nggak satu, maksudnya itu gagal karena terpuruk. Baru tahu ya, saya kenalkan dulu. Yang sebelah kiri pakai kartu itu Lionel Messi, yang sebelah kanan itu Ronaldo. Ganti-ganti ya Bu. Itu pemain sepak bola. Dua-duanya itu tangkas dalam pemain sepak bola. Karena satu permainan itu buahnya banget. Ya gajinya aja sekarang kalau ikut klub di Arab ya Bu, itu triliunan. Nah maka dari
bermental dirubah, jangan bermental dagang tapi bermental wirausaha. Suami-suaminya juga didukung. Oke, suami istri itu harus niat sevisi misi. Nggak boleh suaminya visinya A, istrinya visinya B, nggak akan masuk. Jadi suami istri ini harus memang seiringan ya. Namanya suami istri itu harus seiringan, nggak boleh tukaran itu tadi. Karena itu menghambat rezeki juga. Ya. Nah ini saya tidak memasukkan ayat suci Al-Quran ya di sini karena saya juga tidak paksa. Cuman saya tahu kalau memang kita sudah mempunyai kita bersama, kita harus mengusulkan bersama, jangan sendiri-sendiri. Jadi harus gandengan bersama. Masalah dua pacar, yo kok bisa pacarin? Sebenarnya sampai sini sih bisa bocor. Oke, next. Nah ini selalu mau belajar dari orang lain, terus kuasai segalanya tentang bisnis. Ini harus kita kuasai nanti di sini. Tapi saya nggak banyak bicara, bukan kita langsung praktikum karena bapak ibu ini nanti mengenang itu ada praktikum. Oke, next. Lalu belajar, jadi bapak ibu ini selalu belajar dari kita ini tahu teorinya, praktikumnya, tapi kita harus memberikan manfaat itu kepada masyarakat sekitar. Itu tadi wawancara yang kita ambil. Ya, next. Nah ini kisah sukses pengusaha di Sukabumi bersama namanya Pak Ilham. Dia berusaha aksesoris rajin paralon bakar. Jadi kita harus bisa termotivasi dari Pak Ilham ini. Dia juga hidupnya di desa Kabupaten Sukabumi, tapi beliaunya ini contohnya itu bergerak di bidang aksesoris. Backgroundnya pertama ya bukan ini, tapi dia itu pengen belajar, akhirnya bisa mengembangkan bisnisnya di sana. Tuh, kayak ini Bu, biasa sebetulnya. Tapi bisa kita ekspor, barang itu banyak peminatnya. Ini cuma 2 juta tapi bisa mengembangkan seperti ini. Loh, modal nekat, pokoknya bonek. Bentuknya kayak paralon. Tipe paralon yang biasa dipakai di air. Ini prosesnya dipakai. Ini ada warna biru, kayu. Ini produknya bisa ini berkat ketekunan dan disiplin. Jadi harus sangat bisa. Nah itu pasti ada ya. Tapi beliaunya ingin mencoba dengan teknik yang bulat. Jadi yaitu tadi harus sevisi-misi, harus kuat. Nah nanti proses pasarnya kita bentuk branding. Tuh, jadi pakai digital marketing. Sampai sini Bu sekarang Bu. Nah, sekarang sudah punya outlet beliaunya. Ya sampai ini ya ngambil modal dari bank. Oke sudah, nggak apa-apa Pak, sudah Pak. Jadi Bapak Ibu nanti nggak usah takut masalah modal. Jadi kita itu harus bonek itu yang kita implementasikan. Kalau misalkan Bapak Ibu saya ini loh Bu, butuh modal itu adalah itu kan di pedagang. Tapi kalau kita berwirausaha nanti nggak akan sampai
tapi ya satu acaranya lagi kapan lagi. Iya, maksudnya berarti bukan asli Wonosalam ya, duriannya kita beli di luar ya. Kalau kopi, kalau durian Wonosalam itu bulan berapa siap? Bulan 11. Maksudnya itu nanti kok durian itu yang kita beli maksudnya ya, Pak. Dari hasil buminya orang-orang kita beli maksudnya bulan 8. Nah berarti kita makan dulu terus bulan 8 aja ya pas obat duriannya. Itu ya kesepakatannya ya. Supaya nggak enak. Karena kalau misalkan nanti duriannya saya ambil itu kan kok enak. Rezeki ngono-ngono loh maksudku Pak. Gitu. Ya bulan 8 ya. Tapi asli dari sini. Oh sudah buahnya. Berarti sekarang oh pentil-pentilnya gitu ya Pak sekarang. Ya pun kalau gitu terima kasih. Mungkin di dalam ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada pertanyaan. Dan kalau nggak ada ini dihabiskan karena ini untuk jenengan ya, dihabiskan dibawa boleh ya. Nah itu kalau Pak ini mengajukannya di kopi durian ini. Nah nanti akan kita kembangkan selanjutnya supaya kita dapat lagi dari pemerintah. Kalau ini kan kita kopi durian ini, kalau kita mengolahnya nggak boleh, tapi untuk lanjut karena durian misalkan ya itu kan jenisnya pengembangan jiwa kita itu termasuk pengembangan. Jadi ketika kita sudah sukses di kopi durian, satu semester yang seharusnya durian itu ada, kita tujuannya ke kopi durian, jenang durian, olahan-olahannya. Di sana itu jangan sampai durian itu ada limbah. Misalkan durian itu kan mahal, tapi isinya sedikit. Nah jangan sampai yang mahal ini yang dagingnya tok yang kita ambil, tapi apa bijinya kita olah, terus apa namanya yang duri-durinya kita olah. Kalau durinya itu misalkan buat bahan isinya itu bisa. Nah berarti limbahnya itu maksudnya itu bisa kita maksimalkan. Jangan sampai itu. Nah itu nanti akan kita kembangkan Bu. Kita minta dana lagi gitu ya untuk pengembangan itu. Ya itu berarti bagus. Berarti nanti ada pengembangan. Nah kita bersama-sama nanti Bu. Kalau hanya satu orang, 2 orang, 3 orang saya nanti di kota-kota kita harus bersama. Jadi Wonosalam ini sebenarnya bukan buah durian tapi limbah itu sampai tahun nomor kabeh. Soalnya bisa diolah. Nah itu maksudnya kami. Oh tak betul. Karena kenapa? Karena limbah-limbahnya durian sudah nggak ada. Bisa bukan begitu. Itu cuman memang jiwa wirausaha ini nggak 1, 2, 3 tahun, tapi harus bertahun-tahun. Ini ada jenjangnya. Iya gitu. Oh kira nggak betul. Kok masih ngarep ki? Nah kayak gini-gini ini hasil bumi aja yang kita ini. Bu, Amit. nggak ada udah nggak usah, tapi hasil bumi telong, ini coba jagung, menunggu. Nah, dulu si Bu udah kumpulin bermasalah. Terkicin kan makanan. Tapi namanya orang masalah jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah itu ya kudu maju.